We got history, got me feeling the nostalgia. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan dasar untuk memahami individu dan untuk mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah tujuan asesmen. Tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan data-data tentang mahasiswa secara lebih luas, lengkap dan mendalam sehingga diperoleh gambaran tentang mahasiswa tersebut secara komprehensif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen dalam bimbingan dan konseling dibedakan menjadi dua bagian, yaitu asesmen teknik non-tes dan asesmen teknik tes. Asesmen teknik non-tes lebih sering digunakan oleh petugas administrasi karena prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, serta penafsirannya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan teknik tes. Bentuk-bentuk asesmen non-tes ialah daftar cek masalah atau DCM, alat ungkap masalah atau AUM, alat ungkap masalah belajar atau AUM PTSDL, sosiometri, wawancara, observasi, dan inventory tugas perkembangan atau ITP. Selanjutnya ada fungsi asesmen dalam bimbingan dan konseling. Fungsi asesmen dalam bimbingan dan konseling ada 6 macam, yaitu pertama, sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangan, serta sebagai dasar pengembangan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya. Keempat, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada dalam lingkungannya. Yang kelima, hasil asesmen sebagai dasar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan di lingkungan. Yang terakhir, ada sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Penggunaan komputer dalam asesmen BK. Adapun penggunaan komputer untuk alat bantu asesmen ini ada beberapa alternatif, yaitu membeli software asesmen dan menggunakannya. Sudah ada beberapa software asesmen di pasaran seperti analisis tugas, perkembangan ATP, atau AUM terkomputerisasi. Namun, software tes psikologis dalam bimbingan dan konseling yang telah dikembangkan. Lanjut, ada menggunakan komputer sebatas untuk penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil asesmen. 3. Mengembangkan sendiri aplikasi instrumen untuk keperluan asesmen dengan program-program aplikasi perkantoran yang sering dipakai oleh konselor sekolah. Kemudian ada aplikasi teknologi informasi dalam asesmen BK. Adanya aplikasi teknologi informasi dalam asesmen bimbingan dan konseling turut membantu untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah asesmen itu sendiri, berasal dari bahasa Inggris. Fungsi asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang lengkap, sehingga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi anak. Analisis tugas perkembangan atau ATP adalah perangkat lunak yang khusus dibuat untuk membantu pengolahan ITP. ATP bertujuan untuk memudahkan pembimbing melakukan analisis tingkat perkembangan siswa. Program Microsoft Excel sebagai alternatif pengembangan aplikasi instrumen asesmen pembimbingan dan konseling. Alasan penggunaan program aplikasi perkantoran Microsoft Excel adalah mengacu pada potensi penggunaan program komputer non-internet yang disampaikan oleh Cabanis tahun 2003. Perangkat teknologi komputer non-internet Spreadsheet atau Microsoft Excel berpotensi digunakan oleh konselor untuk tata pencarian keaslian, data organisasi, informasi klien, dan penelitian. Pencarian dan penggalian potensi dari program Microsoft Excel untuk layanan bimbingan konseling. Dilakukan penggalian potensi ini dengan mencoba mengotak-ngatik program Microsoft Excel untuk memahami program ini lebih dalam.
Ada beberapa referensi yang diacu, antara lain rajin membaca buku komputer, berkaitan dengan Microsoft Excel, dan mencari sumber dari internet. Selanjutnya, pengembangan aplikasi instrumen asesmen bimbingan dan konseling. Ada 2 macam, yaitu contohnya instrumen tes berupa pengembangan skala multi-intelligence berbasis komputer untuk penelusuran bakat minat, dan contoh instrumen non-tes. Instrumen tes itu pengembangan skala multiple intelligence berbasis komputer untuk penelusuran bakat minat. Untuk mengembangkan aplikasi skala multi-intelligence dengan Microsoft Excel memerlukan beberapa worksheet atau lembar kerja, antara lain lembar kerja halaman depan, lembar kerja petunjuk tes, lembar kerja soal minat, lembar kerja analisis data, lembar kerja laporan individu minat. Adapun instrumen non-tes, yaitu instrumen non-tes diberikan untuk sedikit memberikan gambaran individu tentang diri mereka sendiri. Pengembangan aplikasi instrumen non-tes ini menggunakan lembaran kerja, halaman kerja, lembar kerja entry data, lembar kerja laporan. Sekian dari kelompok